Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, Pak Yudi akan menyampaikan materi tema 7, subtematika, pembelajaran 3 tentang perkembangan teknologi komunikasi. Silakan simak video penjelasan berikut ini. Anak-anak, telepon kaleng merupakan alat komunikasi sederhana. Pada zaman dahulu, permainan ini sering dimainkan sebelum masuknya teknologi. Secara penggunaan telepon. Telepon digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Manusia sudah mengenal surat dan telegraf sebelum ditemukannya telepon. Namun, surat memerlukan waktu berhari-hari dalam menyampaikan pesan. Selain itu, komunikasi dilakukan secara tertulis. Telepon muncul pertama kali pada tahun 1800-an. Berdasarkan hasil penelitian tentang gelombang bunyi, Alexander Graham Bell menciptakan telepon. Pada uji coba pertama kali, daya jangkau telepon sekitar 8 mil. Selanjutnya, ada satelit telepon. Oleh karena itu, daya jangkau telepon semakin luas. Komunikasi dapat dilakukan antar negara. Sekarang, jaringan telepon bergerak melalui satelit. Kita dapat berkomunikasi di mana saja dengan menggunakan telepon genggam atau ponsel. Berikut contoh alat-alat komunikasi dari masa ke masa. Yang pertama, surat, kentongan, telegraf, radio, televisi, komputer atau laptop, telepon rumah, dan telepon genggam. Perhatikan telepon kaleng berikut ini. Bentuk kaleng yang digunakan berupa tabung. Berdasarkan bangun datar, bentuknya adalah lingkaran. Dalam bangun datar, terdapat beberapa bentuk selain lingkaran. Contoh lain ada persegi panjang, segitiga, persegi, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, dan layang-layang. Oke, sekarang marilah kita pelajari luas dan keliling bangun datar. Rumus yang pertama yaitu bangun datar persegi. Untuk mencari luasnya yaitu sisi dikali sisi, kelilingnya 4 dikali sisi. Untuk bangun datar yang kedua yaitu persegi panjang. Untuk mencari luasnya, panjang dikali lebar. Untuk mencari kelilingnya, 2 dikali panjang ditambah lebar. Untuk bangun datar yang ketiga yaitu segitiga. Untuk mencari luasnya, alas dikali tinggi dibagi 2. Untuk mencari kelilingnya, sisi ditambah sisi ditambah sisi. Untuk bangun datar yang keempat yaitu trapesium. Untuk mencari luasnya, jumlah sisi sejajar dikali tinggi dibagi 2. Jumlah sisi sejajar yaitu A ditambah B. Untuk mencari kelilingnya, jumlahkan seluruh sisi terluar trapesium. Untuk bangun datar yang kelima yaitu jajar genjang. Untuk mencari luasnya, alas dikali tinggi. Untuk mencari kelilingnya, jumlahkan seluruh sisi terluar jajar genjang. Untuk bangun datar yang keenam yaitu lingkaran. Untuk mencari luasnya, pi dikali jari-jari dikali jari-jari. Untuk mencari kelilingnya, pi dikali diameter. Pi sama dengan 22/7 atau 3,14. Pi digunakan 22/7 apabila diameternya berkelipatan 7. Pi digunakan 3,14 apabila diameternya bukan kelipatan 7. Oke anak-anak, coba kalian perhatikan gambar di sebelah Pak Yudi ini. Dayu Dalani sedang bermain telepon kaleng. Untuk membuat telepon kaleng ini,
Ada beberapa langkah pembuatan yang harus kita lakukan. Berikut ini langkah-langkah pembuatan telepon kaleng. Silakan simak video berikut ini. Untuk membuat telepon kaleng, langkah pertama yaitu siapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang bisa digunakan adalah palu, tali, dan kaleng. Untuk langkah kedua, minta bantuan orang dewasa untuk melubangi kaleng tersebut. Untuk langkah yang ketiga, masukkan tali ke dalam lubang, buat simpul ujung tali supaya tidak terlepas. Langkah keempat, telepon kaleng siap digunakan. Penampilan telepon kaleng akan semakin menarik jika diberi hiasan. Salah satu motif hiasan adalah pola hias dari Toraja, tetapi kalian juga bisa menghiasnya sesuai keinginan kalian. Amati pola hiasan Toraja berikut. Berikut ini beberapa contoh hiasan dekoratif dari Toraja. Jangan lupa untuk selalu belajar di rumah juga ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.